Downhill bisa dibilang cabang olahraga bersepeda level ekstrim. Jalur yang dilalui bukan jalanan mulus dan rata, tapi turunan terjal dan berkelok-kelok. Resiko bersepeda downhill relatif lebih tinggi dibandingkan bersepeda jenis lainnya. Namun bagi para downhiller, bahaya adalah tantangan yang menggoda. Karena setiap kali mampu melaluinya, kepuasan batin pun mencapai klimaksnya. Di turunan dengan kecepatan tinggi 50-70 km per jam rata-rata, itu adrenalin kita terpacu downhill ini. Makin cepat sampai, dan makin kita bisa melewati gap-gap yang ada, ya itulah yang di kenikmatan yang realnya. Di Indonesia, perkembangan downhill juga tidak kalah bersaing dengan luar negeri. Ini terbukti dengan menjamurnya komunitas downhill lokal di tiap-tiap daerah. Sip. Sejumlah arena downhill pun tidak pernah sepi oleh para pemacu adrenalin yang didominasi kaum pria. Prestasi dan kegigihan Risa Suseanti menjadi inspirasi Vivi Nurlutfiah menjajal tantangan medan downhill. Vivi baru 1 tahun mencoba kerasnya bersepeda downhill. Untuk itulah karyawati swasta ini terus berlatih. Kalau DH lebih kepengen mencoba trek-trek yang memang lebih sulit. Sebenarnya itu. Gimana rasanya sih gitu kan. Mungkin mencoba trek-trek baru dan teknik-teknik baru. Cuma ya memang harus latihan dan rutin untuk itu gitu. Vivi belum berani meluncur di trek yang ekstrim. Ia memilih jalur yang tidak terlalu curam sebagai pilihan tepat dan aman bagi downhiller pemula seperti dirinya. Di sini kan treknya ringan. Nanti kalau udah terbiasa, kita coba yang treknya lebih berat, mungkin sedang. Kemudian bisa naik, istilahnya naik kelas gitu kan, tergantung treknya. Cuma memang awal belajarnya dari trek yang simpel-simpel dulu. Downhill memang olahraga yang ekstrim. Saking ekstrimnya, tak heran jarang perempuan yang terjun menekuni olahraga ini. Dan inilah Sebex atau Sentul Bike Extreme Park, trek downhill yang terbilang paling ekstrim di Indonesia. Terletak di Gunung Pancar, daerah Sentul, Bogor. Para pemula tidak dianjurkan bermain downhill di jalur ini. Tikungan tajam dan turunan curam akan mengancam pesepeda yang belum berpengalaman. Kalau misalkan kita lagi main, ketemu lagi nggak pasti timing untuk loncat dan speednya nggak cukup, tuh biasanya jatuh gitu. Cuman kita kalau misalkan jatuh ya refleksnya harus pas banget. Kalau lagi pas refleksnya kurang bagus, tuh bisa ya patah kemungkinan sih ada. Bagi yang belum berpengalaman, jangan khawatir. Di kawasan sekitar Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, ada trek downhill yang cocok bagi pemula. Jalur ini termasuk kategori gabungan downhill dan cross country. Jalurnya relatif aman bagi pemula. Bahkan anak-anak juga berani menjajal kemampuannya tak kalah dengan orang dewasa. Dio misalnya, anak kelas 3 SD ini sudah berani melompati rintangan seperti ini dengan sepeda gunungnya. Dio, salah satu dari pesepeda cilik ini, terinspirasi oleh para downhiller dunia yang sering ia tonton di televisi. Ia bercita-cita ingin menjadi downhiller hebat dengan aksi-aksinya yang spektakuler. Impiannya memiliki sepeda downhill dengan spek yang bagus untuk berlatih. Serunya bisa memenangkan pertandingan, mendapatkan piala, mengajak orang tua main downhill juga. Untuk saat ini, downhill boleh dibilang olahraga berkocek tebal. Wajar, karena harga sepeda sebanding dengan kualitas material bahan. Spare part, peralatan, dan beragam aksesorisnya memang sengaja diperuntukkan untuk menaklukkan berbagai rintangan. Bahkan, satu unit sepeda downhill rakitan spek atas harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sebenarnya untuk sepeda downhill ini kepuasannya itu dia ada kepuasan tertinggi, tapi itu juga dibayar dengan harga yang mahal. Menurut saya untuk sepeda downhill itu untuk budget yang terendahnya bisa dimulai dari angka sekitar 20 jutaan.
dan bisa maksimal itu bisa sampai 100 jutaan gitu. Bagian sepeda yang paling mahal itu biasanya di bagian frame. Tertarik memacu adrenalin dengan sepeda downhill? Siapkan mental, fisik, skill, dan tentunya dana yang cukup. Dan jangan lupa terus berlatih. Siapa tahu Anda menjadi atlet downhill kelas dunia.